Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melon Polisia Mesmana. Saya ingin membahas tentang peristiwa yang sebelum terjadinya proklamasi. Yang pertama adalah janji Koiso. Janji Koiso adalah janji yang dikemukakan Perdana Menteri Jepang bernama Kuniaku Koiso pada tanggal 7 September 1944. Karena pemerintah Jepang tahu bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan, mereka memberikan janji ini agar masyarakat Indonesia tetap mau membantu Jepang. Nah, isi janji ini ada tiga. Yang pertama adalah Indonesia boleh mengibarkan bendera merah putih setelah bendera Jepang. Yang kedua, Indonesia boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang. Yang ketiga adalah Indonesia boleh menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, di kantor, dan lain sebagainya. Nah, peristiwa yang kedua adalah BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Pemerintah militer Jepang yang diwakili Komando Angkatan Darat ke-16 dan Angkatan ke-25 menyetujui pembentukan badan ini pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa yang termasuk Madura dan juga Sumatera. Sedangkan daerah lain seperti Kalimantan dikomandoi oleh Angkatan Laut. Pendirian badan ini sejak diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk untuk mendukung proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wedyo Diningrat dengan wakil ketua satu orang Jepang bernama Ichibangse Yoiso dan juga wakilnya yang satunya adalah Raden Panji Suroso. Di luar anggota BPUPKI dibentuk sebuah badan tata usaha semacam sekretariat beranggotakan 60 orang. Badan usaha ini dipimpin oleh Raden Panji Suroso. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai, sedangkan kalau BPUPKI sendiri Dokuritsu Junbi Chosakai. PPKI ini beranggotakan 21 orang sebagai upaya mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Peristiwa yang ketiga adalah perumusan negara. Perumusan dasar negara Republik Indonesia mulai disusun pasca pembentukan BPUPKI. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai pembentukan dasar negara. Dasar negara kita tuh apa sih? Nah, benar, dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila sekarang ada 5, dulu juga dicetuskan oleh tokoh-tokoh juga masih 5, sekarang 5, tetap 5 ya. Nah, pasca sidang BPUPKI yang pertama itu tadi, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil atau disebut panitia 9. Kenapa disebut panitia 9? Karena panitia 9 ini dianggotai oleh 9 orang yang tugasnya adalah membentuk atau merancang Piagam Jakarta, kemudian disahkan oleh PPKI pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 dengan beberapa perubahan. 3 tokoh perumus dasar negara adalah Muhammad Yamin,